Halo, saya Wijaya Natalia Panjaitan akan memaparkan konsep dasar hukum perikatan. Please enjoy my video. Adapun pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama adalah istilah dan pengertian hukum perikatan, yang kedua unsur-unsur perikatan, yang ketiga sumber-sumber perikatan, yang keempat subjek dan objek hukum perikatan. Nah, yang pertama kita harus kenal dulu nih istilah dari hukum perikatan. Jadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, istilah perikatan ini dapat ditemui dalam buku ketiga KUH Perdata dengan judul bab 3-nya yakni perihal perikatan. Perikatan ini berasal dari istilah verbintenis dan overeenkomst yang memakai istilah verbintenis atau dalam Kode Sipil Inggris diberi istilah obligation. Sedangkan dalam Kepustakaan Indonesia, perikatan itu dikenal dengan istilah verbintenis yang bermakna perutangan, perjanjian, dan perikatan. Apa sih pengertian hukum perikatan? Jadi, hukum perikatan itu adalah hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, yang mana pihak ini dinamakan sebagai kreditur, dan pihak lain wajib menjalankan atau memenuhi prestasi yang dinamakan debitur. Pengertian hukum perikatan ini juga diberi oleh para ahli, beberapa diantaranya yakni R. Subekti yang menyatakan bahwa perikatan ini dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan menurut Maryam Darus Badrul Zaman, perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh ahli Volmar yang menyatakan bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu atau yang dinyatakan sebagai debitur harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur dan kalau perlu dengan bantuan hakim. Baik, berdasarkan beberapa pengertian tadi, maka kita bisa menarik unsur-unsur perikatan. Yang pertama, adanya hubungan hukum atau yang dikenal dengan istilah legal relation atau tracking. Nah, hubungan hukum ini adalah hubungan yang telah dijamin oleh hukum. Jadi, bila mana hak atau kewajiban dalam hubungan tersebut tidak dipenuhi, ini bisa dilakukan upaya hukum. Upaya hukumnya jelas adalah upaya hukum sebagaimana dalam hukum perdata, yakni adalah mengajukan gugatan. Bisa gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, unsur perikatan yang kedua adalah kekayaan. Jadi, dalam hukum perikatan, unsur yang dimaksud dengan lapangan hukum harta kekayaan itu adalah sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Jadi, bukan perikatan perkawinan yang ada dalam lapangan hukum kekeluargaan. Kalau perikatan perkawinan ini kan diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan unsur perikatan kekayaan ini adalah berada dalam lapangan hukum harta kekayaan sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, unsur kekayaan ini adalah objek perikatan yang dapat dinilai dengan uang, namun dalam arti yang luas, bisa bersifat material maupun immaterial. Material ini berarti sesuatu yang sudah pasti berapa nilainya, dan immaterial ini berarti adalah sesuatu yang dinilai untuk jangka panjang atau kedepannya. Gitu. Unsur perikatan yang ketiga adalah pihak-pihak. Pihak-pihak dalam perikatan ini ada pihak debitur atau pihak yang punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan atau prestasi, dan pihak kreditor, pihak yang memberikan piutangnya yang berhak atas suatu prestasi terhadap
atau memiliki hak atas harta kekayaan debitur untuk pemenuhan perikatan. Nah, nantinya pihak kreditur ini bisa dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama kreditur preference, yakni kreditur yang memiliki hak istimewa dalam pemenuhan utang. Yang kedua adalah kreditor separatis atau kreditor yang pemegang jaminan, dan yang ketiga adalah kreditor konkuren atau kreditor yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Nantinya penjelasan mengenai jenis-jenis kreditor ini bisa kita lihat di video pembelajaran selanjutnya. Unsur perikatan yang terakhir adalah prestasi. Prestasi itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan. Nah, ini diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apa sih ini semua? Nah, dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata itu memberikan pengertian tentang memberikan sesuatu itu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditor. Contohnya dalam jual beli motor misalkan, berarti yang harus diberi adalah motornya begitu, atau dalam hal sewa menyewa, hibah, gadai, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian berbuat sesuatu, artinya debitur wajib untuk melakukan perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam perikatan. Ini harusnya lebih mudah untuk dimengerti ya. Dan kemudian tidak berbuat sesuatu, artinya debitur tidak boleh melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalkan dalam perikatan tersebut dilarang untuk membangun rumah, atau ketika membangun rumah tidak boleh beserta pembuatan pagar. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, kemudian kita lanjut pada sumber perikatan. Jadi sumber perikatan itu ada 2. Ada yang berasal dari perjanjian dan ada yang berasal dari undang-undang. Nah, yang berasal dari perjanjian ini adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1313 KUH Perdata, yang mana perjanjian tersebut adalah suatu perbuatan hukum dengan mana di dalamnya para pihak saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk sumber perikatan yang berasal dari perjanjian, tentu saja mereka harus mengacu pada syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, antara lain adanya sepakat, kemudian cakap hukum, kemudian adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Nah, syarat yang pertama dan kedua ini disebut dengan syarat subjektif, dan jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat itu dinamakan syarat objektif, dan jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum yang berakibat bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Oke, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang hanya dari undang-undang saja, ada yang berasal dari karena perbuatan manusia. Maksudnya yang dari hanya undang-undang itu contohnya adalah kewajiban orang tua ketika memberi nafkah anak-anaknya. Nah, itu adalah hubungan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Gitu. Nah, contoh perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang sesuai hukum dan ada yang perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang sesuai hukum ini dinamakan zakwarneming. Gitu. Nah, contohnya apa yang zakwarneming ini? Contohnya begini. Misalkan saya dan kamu itu adalah tetangga, dan saya memelihara kucing di dalam rumah saya. Suatu hari karena urusan pekerjaan, maka saya harus meninggalkan kucing di dalam rumah saya karena pekerjaan ini tadi. Nah, karena kamu adalah tetangga saya, maka kamu dengan sukarela untuk memberi makan kucing saya selama saya berada di luar kota tadi. Nah, tindakan kamu yang dengan sukarela untuk memberi makan kucing hewan peliharaan saya dinamakan zakwarneming. Nah, zakwarneming ini menurut pasal 1354 KUH Perdata adalah
Begini, jika seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya. Nah, jadi tindakan kesukarelaan kamu tadi yang mengurus hewan peliharaan saya itu dapat dinyatakan zakwarneming, dan disitulah timbul perikatan di antara kita. Nah, kemudian sumber perikatan yang berasal dari undang-undang yang merupakan perbuatan manusia namun melawan hukum itu dinamakan onrehmatihdat. Contohnya adalah penyerobotan lahan. Misalkan saya memiliki lahan dan kemudian kamu tanpa seizin saya telah membangun rumah di atas lahan hak milik saya. Nah, itu adalah perbuatan melawan hukum dan perikatan kita timbul karena kamu telah melanggar hak saya atas lahan yang saya miliki. Nah, itulah contoh-contohnya. Oke, baik. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka kita bisa mengetahui subjek dan objek dari hukum perikatan ini. Jadi, subjek hukum perikatan ini bisa individu atau badan hukum yang terdiri dari kreditor dan debitor. Sedangkan objek hukum perikatan ini ada prestasi, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, itu berada dalam lapangan harta kekayaan, dan juga di dasar hukum ada dalam pasal 1234 KUH Perdata, yang kemudian prestasi itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata. Nah, jadi gini, kalau hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian dan seketika itu terjadi pelanggaran, maka upaya hukum yang bisa kita lakukan adalah dengan mengajukan gugatan, yakni gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Sedangkan sumber perikatan yang berasalkan dari undang-undang, terutama jika dilanggar ada perbuatan melawan hukum di dalamnya, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan, yakni gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, di situ letak perbedaan di antara keduanya. Oke, baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan dan paparkan mengenai pokok-pokok dasar dari hukum perikatan. Terima kasih. I will see you on my next learning video. Bye-bye.